Baik, perkenalkan nama saya John Ritampani, kelas E semester 5, prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi tentang retinoblastoma. Retinoblastoma atau yang sering disebut kanker mata pada anak. Nah, penyebab kanker mata pada anak ada dua penyebab. Penyebab pertama, eksogen atau yang sering disebut tenaga pembentuk permukaan bumi tubuh yang berasal dari dalam tubuh bumi. Penyebab kedua, endogen. Endogen atau yang sering disebut tenaga yang berasal dari dalam tubuh bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Nah, dari penyebab pertama, eksogen menyebabkan kesalahan replikasi, gerakan atau perbaikan. Yang kedua, endogen menyebabkan lingkungan berpolusi bahan kimiawi, sinar, dan radiasi. Nah, dua penyebab ini menyebabkan juga mutasi pada sel retina. Dari sel retina menyebabkan juga retinoblastoma atau yang disebut kanker mata pada anak. Nah, dari kanker mata pada anak itu ada 4 penyebab. Dan penyebab pertama, endofelitik atau sering disebut suka tinggal dalam rumah. Nah, dari situ menyebabkan tumor tubuh ke dalam vitreous, sebelum juga keterbatasan lapang pandang. Nah, di situ diagnosa yang saya ambil risiko cedera. Yang kedua, perubahan penampilan setelah operasi, sebabkan malu, dan diagnosa yang saya ambil gangguan citra diri. Yang ketiga, metastase aliran darah ke otak, menyebabkan melepaskan mediator kimia histamin, prostaglandin, dan bradikinin di otak. Dan diagnosa yang saya ambil gangguan rasa nyaman nyeri. Dan yang keempat, eksofolitik. Eksofolitik atau sering disebut suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik. Jadi situ menyebabkan tumbuh kembang lapisan retin atau subretin. Nah, di situ menyebabkan gangguan penerimaan sensori pada lapisan fotoreseptor, dan itu menyebabkan juga ketajaman penglihatan menurun. Maka diagnosa yang saya ambil gangguan persepsi sensori penglihatan. Nah, dari retinoblastoma atau kanker mata pada anak ada 4 diagnosa yang saya tetapkan. Diagnosa yang pertama, risiko cedera. Diagnosa yang kedua, gangguan citra diri. Diagnosa yang ketiga, gangguan rasa nyaman nyeri. Dan diagnosa yang terakhir atau yang keempat, gangguan persepsi sensori penglihatan. Sekian dan terima kasih.